Halo rekan-rekan investor, kali ini saya akan bahas lagi satu saham yang di-request oleh subscriber channel Leo Sumadi, yaitu Tempo Scan Pacific dengan kode saham TSPC. Setelah saya analisa, saya menemukan bahwa memang saham ini adalah saham termurah saat ini di antara semua saham di sektor farmasi dan konsumer. Saham ini juga punya keunggulan sebagai legacy stock yang sudah punya brand yang sudah beredar lama di Indonesia dan sangat dikenal oleh masyarakat. Terlebih lagi, saham ini bukan saham gorengan seperti saham farmasi lainnya, seperti Kimia Farma dan kawan-kawannya itu, karena saham ini berfundamental bagus dan kinerjanya juga bagus. Sedangkan pergerakan harganya tidak terlalu berfluktuasi secara tajam, naiknya tajam, turunnya pun tajam, tapi masih bergerak dalam rentang yang wajar. Nah, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut bersamaan dengan penjelasan fundamental, dan di akhir video nanti saya akan menjelaskan berapa valuasi dan harga wajar TSPC. Dalam hal ini saya juga akan membandingkan dengan perusahaan farmasi sejenis di Bursa Efek Indonesia. Maka dari itu simak sampai habis video ini, karena saya sangat yakin masih akan ada banyak informasi yang patut Anda ketahui seputar Tempo Scan Pacific dengan kode saham TSPC. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan dulu, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai preferensi yang tepat sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Dan ingat, semua saham yang saya bahas ini bukan untuk trading harian, apalagi trading jam. Saya sangat sarankan saham yang saya bahas ini untuk jangka menengah antara 6 sampai dengan 1 tahun dan juga jangka panjang di atas 1 tahun. Apalagi untuk saham TSPC ini, memang hanya investor sabarlah yang mampu untuk memegang saham ini. Dan sebelumnya saya juga mau ingatkan, bagi Anda yang belum subscribe, Anda boleh subscribe dulu channel ini sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel Leo Sumadi. Supaya kita tidak membeli kucing dalam karung, pertama-tama mari kita bahas profil bisnisnya. Tempo Scan Pacific merupakan saham farmasi tertua di Indonesia yang sudah berdiri sejak tahun 1953. Waktu itu perseroan hanya menjadi distributor obat-obatan yang diproduksi oleh perusahaan lain, terutama dari luar negeri. Tapi sejak tahun 1970-an, perusahaan sudah mempunyai unit farmasinya sendiri dengan menciptakan obat-obatan dengan resep dan merek sendiri. Anda pasti sudah sangat familiar dengan produk-produk berikut ini, seperti Bodrex, Bodrexin, Neoremasil, suplemen Hemaviton, IP Vitamin, dan lain-lain. Selain produk farmasi, Tempo Scan Pacific juga memproduksi produk kosmetik seperti Marina, My Baby, Pure Baby, dan lain-lain. Lalu ada juga kebutuhan rumah tangga seperti SOS dan Total Care. Ini semua hanya sebagian kecil saja yang populer di masyarakat dari sekian banyak lagi brand yang diproduksi oleh TSPC. Nah, dua yang terakhir yang saya sebutkan tadi, yaitu pada lini kosmetik dan kebutuhan rumah tangga, yang menjadikan alasan kenapa saya menyebut bahwa saham ini adalah yang termurah di sektor farmasi dan consumer good. Karena memang ada juga produk yang tergolong consumer good, seperti produk kosmetik dan juga produk kebersihan rumah tangga. Jadi TSPC ini seperti kawin silang antara KLBF dan Unilever. Nah, itulah profil singkat dari TSPC. Sekarang mari kita cek kinerja keuangannya yang terbaru kuartal kedua tahun 2021 dan juga kinerja historinya selama ini. Kita mulai dari pendapatannya. Pendapatannya pada kuartal ini naik ya 2,4%, dari yang tadinya 5,3 triliun menjadi 5,4 triliun. Lalu kita perhatikan secara histori, pendapatannya naik secara konsisten setiap tahunnya. Bahkan kenaikannya ini Anda perhatikan konsisten setiap tahunnya, terlihat seperti tangga yang sempurna. Lalu kita perhatikan laba bersihnya naik 10,4%, dari yang tadinya 401 miliar pada kuartal kedua tahun 2020 menjadi 443 miliar pada kuartal kedua tahun 2021 ini. Nah, berbeda dari pendapatannya, Anda perhatikan secara histori, terlihat laba bersihnya naik turun ya, tidak terlalu konsisten naik seperti pendapatannya. Tapi terjadi kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2020 lalu, yang ini didorong oleh permintaan yang tinggi terhadap obat-obatan karena adanya pandemi COVID-19. Nah, untuk menjelaskan hal ini, mari saya ajak Anda untuk breakdown pendapatannya supaya kita bisa menemukan sisi lain di balik TSP ini. Kita perhatikan ada 3 lini bisnis utama dari TSPC, yaitu farmasi, kosmetik, dan jasa distribusi. Nah, Anda perhatikan yang menarik di sini adalah, walaupun memang banyak produk yang dihasilkan oleh TSPC, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, tapi ternyata justru sumber pendapatan terbesar dari TSPC ini berasal dari bisnis distribusinya. Nah, bisnis ini intinya menyalurkan atau menyediakan logistik pengiriman untuk produk farmasi dan non-farmasi. Nah, produk-produk ini berasal dari partner bisnis atau principal bisnis yang bekerjasama dengan TSPC untuk memanfaatkan jaringan logistik TSPC yang sudah terbangun selama ini di Indonesia. Nah, kita perhatikan kontribusi lini bisnis distribusi ini sebesar 40% dari total keseluruhan pendapatan TSPC.
Mungkin inilah yang menyebabkan walaupun sebenarnya penjualan TSPC naik terus, tapi laba bersihnya tidak terlalu bertumbuh secara konsisten sama seperti pendapatannya. Hal ini dikarenakan margin keuntungan yang didapat dari lini bisnis distribusi ini memang sejatinya kecil. Untuk lini bisnis distribusi ini, perseroan akan mengadakan perjanjian dengan prinsipal produk atau produsen obatnya untuk komisi yang bisa didapat oleh TSPC. Ya, tapi secara keseluruhan, kinerjanya terlihat meningkat, terutama karena adanya momen COVID-19 ini pada tahun 2020, dan juga meningkat lanjutan pada tahun 2021 ini, yang disebabkan karena permintaan obat-obatan meningkat, yang mengakibatkan laba bersihnya meningkat tajam pada tahun 2020 yang lalu. Lalu kita perhatikan, ekuitasnya meningkat sebesar 2% dari yang tadinya 6,3 triliun menjadi 6,5 triliun. Dan Anda perhatikan secara histori, kinerja ekuitasnya meningkat dengan sangat konsisten setiap tahunnya. Nah, untuk ekuitas ini Anda perhatikan, jika terjadi peningkatan yang konsisten seperti ini, itu artinya perusahaan ini akan bertumbuh di masa yang akan datang. Berikutnya kita akan cek solvabilitasnya atau kesehatan keuangannya. Pada kuartal kedua ini, hutangnya sebesar 3 triliun. Jumlah ini lebih kecil dari ekuitasnya yang sebesar 6,5 triliun. Lalu kita perhatikan hutang jangka pendeknya sebesar 2,3 triliun, sama juga lebih kecil dari aset lancarnya yang sebesar 6,3 triliun. Nah, dari kedua fakta ini menunjukkan bahwa TSPC mempunyai solvabilitas keuangan yang sangat sehat, mempunyai hutang yang sangat sehat, dan kuat sampai dengan saat ini. Nah, Anda perhatikan ini adalah perbandingan emiten sektor farmasi yang memproduksi obat-obatan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Di sini saya membandingkan TSPC ini dengan SOHO, PH, dan KLBF. Lalu saya juga membandingkan PER dan PBV rata-rata di industri. Anda perhatikan dari keempat emiten ini, hanya TSPC yang mempunyai PER dan PBV di bawah rata-rata industri. Dan memang TSPC ini mempunyai PER dan PBV lebih murah dibanding semua perusahaan farmasi yang memproduksi obat-obatan di Bursa Efek Indonesia. Itulah kenapa saya mengatakan bahwa TSPC saat ini adalah emiten farmasi yang memproduksi obat-obatan termurah di Bursa Efek Indonesia. Dan walaupun terlihat murah, tapi kualitasnya bukan murahan. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, fundamentalnya tergolong sangat baik. Di sini saya juga menyertakan indikator profitabilitas lainnya seperti ROE, ROA, dan GPM, lalu ada OPM, NPM, dan juga dividend yield. Anda perhatikan untuk dividend yield, memang TSPC lebih rendah daripada SOHO. SOHO memberikan dividend yield sebesar 8,37%, sedangkan TSPC 4,11%. Nah, jika kita bandingkan antara TSPC ini dengan SOHO, mungkin akan terlihat lebih sedikit dekat ya perbandingannya, tapi untuk PBV-nya jelas SOHO lebih mahal. PBV-nya SOHO sudah 3 kali, sedangkan TSPC masih 1,04 kali. Tapi memang ROE-nya SOHO sampai dengan sejauh ini masih yang tertinggi di antara saham sektor farmasi, yaitu 25,86%. Tapi TSPC juga mempunyai ROE yang cukup bagus, yaitu 13,18%. Lalu gross profit margin-nya sebesar 35,18%, dan net profit margin-nya sebesar 7,46%. Nah, sekarang kita akan menghitung harga wajarnya. Grafik ini menjelaskan rata-rata PBV TSPC selama 10 tahun terakhir. Kita perhatikan grafik berwarna orange yang disebut sebagai mean PBV, artinya dalam 10 tahun terakhir ini, saham TSPC biasanya diperdagangkan dengan PBV sebesar 2,59 kali. Saat video ini dibuat, PBV TSPC sebesar 1,04 kali. Jika kita yakin suatu saat saham TSPC ini akan kembali ke rata-rata PBV-nya selama 10 tahun terakhir, itu artinya kita bisa menghitung harga wajarnya. Seperti ini, kita cari dulu book value per share. Rumusnya adalah ekuitas dibagi jumlah saham yang beredar. Nah, ekuitas di sini adalah ekuitas yang dapat diatribusikan ke entitas pemilik induk. Kita dapat angkanya Rp1.380 per lembar saham. Lalu angka ini kita kalikan dengan mean PBV-nya 2,59 kali, rata-rata PBV-nya selama 10 tahun terakhir, maka kita bisa dapat harga wajar TSPC harusnya sebesar Rp3.574 per lembar saham. Pada saat video ini dibuat, harga saham TSPC sebesar Rp1.460 per lembar saham. Nah, itu artinya kita punya margin of safety sebesar 59,15%. Angka ini dapat dari presentasi selisih harga wajar dan harganya saat ini. Jika Anda masih kurang yakin, Anda bisa turunkan levelnya ke -1 standar deviation band-nya yang ditunjukkan oleh grafik berwarna hijau, angkanya sebesar 1,27 kali. Sama caranya, kita juga kalikan dengan book value per share-nya Rp1.380 per lembar saham, maka kita bisa dapat harga wajar TSPC harusnya sebesar Rp1.753 per lembar saham. Itu artinya kita punya margin of safety sebesar 16,70%. Jadi, jika rencana investasi Anda untuk jangka menengah, Anda bisa menggunakan target harga yang berdasarkan -1 PBV-nya.
yaitu sebesar Rp1.753 per lembar saham. Tapi jika Anda orientasinya jangka panjang, maka Anda bisa saja menggunakan standar min PBV-nya dengan target harga sebesar Rp3.574 per lembar saham. Oke, sekian dulu informasi dan pembahasan tentang Temposcan Pacific dengan kode saham TSPC. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.